Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa Takalar TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam keadaan sementara menjalankan ibadah puasa. Semoga saja pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang insya Allah akan memberi syafaat kepada kita hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Takalar TV yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang indahnya atau manfaat daripada berbagi. Berbagi atau memberi sedekah atau infak kepada sesama kita adalah salah satu kewajiban kita bagi kita yang mempunyai kelebihan. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya ada rezeki yang Allah titip kepada kita dan ada rezeki saudara-saudara kita melalui perantaran kita. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan latihan bagi kita untuk senantiasa kebiasaan berbagi. Salah satu contoh yang dilatihkan kepada kita adalah setiap malam kita mau pergi sholat tarawih, tentu kita selalu membawa uang atau recehan-recehan. Tetapi saya berharap mudah-mudahan jangan kita selalu membawa recehan, tetap kita membawa yang terbaik untuk rumah Allah. Kemudian selain itu kita terbiasa dengan latihan membawa atau membagikan buka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat yang sementara berpuasa. Ini semua adalah tolak ukur atau tolak pelajaran bagi kita untuk terbiasa berbagi di bulan Ramadan dan di akhir bulan Ramadan. Sehingga nanti insya Allah di luar bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang lebih utama bagi kita. Kenapa? Karena dalam hal berbagi itu sebenarnya kalau seseorang itu berbagi bukan berarti hartanya berkurang. Tetapi justru kalau kita berbagi harta kita malah bertambah. Kenapa? Karena Allah menggantikan kita apa yang kita keluarkan dengan berbagai macam pengganti di segala penjuru dengan berbagai macam bentuk. Boleh jadi kita pada hari ini mungkin kita membantu orang lain, misalnya kita membantu masjid atau lembaga-lembaga pesantren atau orang yang membutuhkan, mungkin kita hanya membantu sebanyak 100.000. Tetapi di lain waktu Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat yang kita berikan kepada pondok pesantren itu. Sebab di dalam sebuah hadis dikatakan, mana kasat sadaqatan mimal. Artinya tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia berinfak atau bersedekah. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk berbagi atau berinfak atau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada sebuah kisah dan kisah nyata, tetapi tidak perlu saya sebut namanya. Ada seorang yang pada waktu itu kebetulan pergi membawakan khutbah Jumat di sebuah masjid. Kebetulan katanya itu celengan lewat di depannya. Uang yang ada di kantongnya itu sisa 20.000 rupiah. Uang sisa 20.000 rupiah itu diniatkan untuk membeli bensin pada saat pulang khutbah Jumat.
Tetapi pada saat khutbah Jumat sebelum khutbah Jumat berlangsung, celeng masjid lewat di depannya, diraihlah uang di kantongnya itu yang 20.000, baru dia niatkan saya menyumbang ini kepada Allah. Ternyata singkat cerita, si Hatib tadi ini pulang dari ceramah, ban motornya meletus. Sementara uang yang ada di kantongnya sudah tidak ada. Ternyata begitu maha kuasanya Allah membalas dan membalas kontan, ternyata di perjalanan itu motornya didorong, ketemulah dia dengan seorang yang bermobil mewah. Ternyata orang yang bermobil mewah tadi ini adalah teman SMA-nya dulu, yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu. Singkat cerita, orang yang bermobil mewah tadi ini didorong hatinya oleh Allah untuk turun melihat siapa gerangan yang mendorong motor ini. Setelah turun ternyata keduanya saling kenal walaupun samar-samar karena sudah lama tidak ketemu. Masya Allah sekali, Allah membayar kontan. Pada saat itu si orang yang bermobil mewah ini menelpon stafnya di kantor untuk membawa mobil, untuk menaikkan mobilnya si Pak Ustadz tadi ini. Ternyata mobil itu diantar ke bengkel, lalu setelah tiba di bengkel, Ustadz tadi ini diantar ke dealer motor untuk apa? Mengambil motor baru. Jadi begitu kuasanya Allah membalas kontan, 20.000 rupiah dikeluarkan, ternyata diganti dengan apa? Dengan sebuah motor pada saat itu Shogun, motor Shogun di zamannya. Motor yang terhebat di zamannya. Jadi itu adalah salah satu contoh nyata bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas. Contoh-contoh lain mungkin kita bisa lihat. Ada kisah seorang yang divonis oleh dokter, umurnya secara medis itu divonis hanya bisa 6 bulan. Tetapi apa yang dia lakukan? Setelah dokter memvonisnya usianya hanya tinggal 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, apa yang dilakukan? Dia senantiasa berbuat kebaikan, memberi makan kepada orang yang miskin, kemudian berinfak, kemudian bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan dia lakukan. Ternyata alhamdulillah orang itu kembali sehat dan pada saat dia memeriksakan penyakitnya di dokter, ternyata dokter terheran-heran. Loh, kenapa hasil check up terakhirmu ini semua menjadi normal? Maka pada saat itu si dermawan tadi baru menyadari bahwa begitu betul Allah membalas semua kebaikan-kebaikan dengan mengangkat penyakit saya. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis yang direwatkan oleh Muslim mengatakan as-sadaqatu tamna'u maitatusu. Artinya orang yang senantiasa bersedekah itu dijauhkan dia dari mati dalam keadaan buruk. Nah, ini hadis, tidak tanggung-tanggung, ini sebuah hadis. Olehnya itu mari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita senantiasa membiasakan diri berbagi, bersedekah supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan dan senantiasa rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan hikmah atau kisah yang saya angkat tadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan untuk menjadi lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.